Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Seluruh santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua sebegitu banyaknya, tanpa kita mampu untuk menyebutkan satu persatunya. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita semua bisa bertemu kembali, melanjutkan kajian kita pekan kemarin tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tema tentang wanita yang ideal untuk dinikahi. Sosok perempuan yang paling ideal untuk dinikahi. Salat salam kita haturkan juga kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Seluruh santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikut kita bacakan kitab Qurratul Uyun. Temanya tentang wanita yang ideal untuk dinikahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un. Dunya iki adalah perhiasan, kata Nabi. Jadi banyak sekali yang ada di dunia ini terlihat menarik, terlihat mempesona dan menggoda bagi setiap orang yang memperhatikannya. Ad-dunya mata, dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah al-mar'atus sholihah, seorang perempuan yang sholihah, seorang perempuan yang taat, seorang perempuan yang berakhlak baik, seorang perempuan yang tawadhu. Wa fi riwayatin, lan ing dalam riwayat kang liya diriwayatkan ad-dunya mataun, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, lan sak bagus-baguse perhiasan dunia itu al-mar'atu, seorang perempuan, seorang istri, tu'ainu zaujaha, kang bisa nulung, bisa
menolong, bisa mengajak suaminya alal akhirah ing ngatasé dalan menuju ke akhirat. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah perempuan yang menghantarkan suaminya untuk selalu menapaki jalan kehidupan di akhirat kelak. Itulah perempuan yang digambarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran dari sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma istafada al mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu. Ma istafada, ora ana perkara sing iso dialap faedai manfaate al mu'minu oleh seorang mukmin ba'da taqwallahi, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khairan lahu, yang lebih baik dari takwa tadi itu bagi seorang mukmin, min zaujatin sholihatin, kecuali seorang istri yang sholihah. Artinya, bagi seorang suami, setelah melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih baik amaliyah apapun yang bisa dialap, yang bisa diharapkan kemanfaatannya, kecuali istri yang sholihah. Betapa luhur, betapa tinggi kedudukan seorang istri yang sholihah ini, menempati kedudukan apapun yang ada di dunia ini. Jadi setelah takwa kepada Allah, maka tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan istri yang sholihah. In amaroha, lamun to wis perintah sapa bojo lanang ha ing bojo wadon, atau adhu, maka dia selalu taat, selalu patuh kepada sang suami, tidak berontak, tidak pula mengelak, dan juga tidak menentangnya, apalagi melawannya. Inilah gambaran istri yang sholihah. Wa in nadhara ilaiha, dan ketika sang suami melihat kepadanya, melihat kepada istri sholihah itu, min zaujatin faida nadhara ilaiha sarrathu, maka dia akan menyenangkan suaminya jika dipandang oleh suaminya. Maka karena ini sebagai prasyarat, sebagai seorang istri yang sholihah, ketika di hadapan suami haruslah mampu menyenangkan hati suaminya. Oleh karenanya, seluruh mas santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon istri sholihah semua, perhatikan penampilan saudara di saat saudara nantinya di hadapan suami saudara.
Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Ketika sang suami itu bersumpah atasnya, maka sang istri pun berbuat baik kepadanya, kepada sang suami. Wa in ghaba anha, dan di saat sang suami itu pergi mencari nafkah, artinya tidak ada di samping sang istri, maka istri yang solihah itu selalu hafidhathu fi nafsiha, selalu menjaga kehormatannya dan juga wamalihi, dan menjaga harta benda suaminya. Jadi tugas seorang istri yang solihah di saat suaminya tidak ada di rumah itu ada dua. Yang pertama, menjaga kehormatannya, dan yang ketiga, menjaga harta benda suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan uga wis dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja imra'atan, sing sapa wonge nikah, sing sapa wonge melakukan pernikahan, imra'atan ing wadon, salah suci wadon, la izza li izziha, karena kemuliaane wadon. Jadi barang siapa laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, tetapi karena kehormatan dari perempuan itu, karena ketinggian derajat dari perempuan itu, niatnya karena mencari ketinggian derajat dari seorang perempuan, lam yazidhullahu illa dzullan, maka Allah tidak akan menambahi apapun kepada orang itu kecuali kehinaan. Ini persoalan niat. Mahasantriku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika niat saudara untuk menikah hanya ingin mencari kehormatan hidup, maka Allah justru akan merendahkanmu, akan menghinakanmu. Waman tazawwaja limaliha lam yazidhullahu illa faqran, dan barang siapa yang ingin menikah hanya karena harta benda perempuan itu, karena kekayaan perempuan itu, maka Allah tidak akan menambahkan kekayaan itu kecuali kefakiran. Jadi justru Allah akan memfakirkan orang itu jika niat dari pernikahannya hanya untuk mencari kebendaan, mencari kekayaan, harta benda saja. Wa man tazawwajaha, lan sapane wong kang menikah hanya karena lihusniha, kecantikannya, paras mukanya, kemulusannya, keayuannya, lam yazidhullahu, maka Allah tidak akan menambahkan baginya illa danaatan, kecuali Allah Ta'ala akan menghinakan orang itu. Waman tazawwaja, lan sapane wong kang ingin menikah imra'atan, menikahi seorang perempuan,
lam yurid biha orang ngarepake biha kelan wadon mau illa yahudza, ini yang tepat, niat ini yang tepat, illa ayyahudza basarahu, agar meremake mripate, artinya bisa menjaga matanya dari berbuat maksiat. Niatnya untuk meredam matanya, untuk tidak berbuat maksiat. Wayahsinu farjahu, dan punya niat untuk menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari berbuat zina. Au yasila rahimahu, atau juga punya niatan untuk melanjutkan anak keturunan, agar mendapatkan anak keturunan, kelangsungan kehidupan keluarganya. Barakallahu lahu fiha, maka Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan kebaikan kepada orang itu, fiha, di dalam perempuan yang dinikahi itu. Seluruh mas santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, persoalan keinginan untuk menikah ini harus diluruskan dulu niat kita, niatan untuk melakukan pernikahan itu. Jangan sampai niat nikah untuk kehormatan diri, niat nikah untuk mencari kekayaan, niat nikah untuk mencari keayuan, kecantikan, dan sebagainya. Tetapi niatkan bahwa melakukan pernikahan itu tidak lain adalah untuk menjaga mata kita, menjaga farji kita, kemaluan kita, sekaligus agar melanjutkan keturunan. Itulah niatan yang tepat yang diajarkan di dalam kitab Qurratul Uyun. Semoga kita semua memiliki niatan yang tepat, niatan yang benar, sehingga langkah kita selalu sesuai dengan rel tata aturan agama yang diajarkan kepada kita. Wala amatun lan yakti, dawuh Gusti Kanjeng Nabi, wala amatun lan yakti budak khirmaun, budak yang jelek rupa, yang hitam kulitnya, sauda, hitam kulitnya, jelek rupa, data dinin, kang duweni agama kang bagus, kata Nabi, iku afdol, lebih utama daripada perempuan yang cantik tetapi berakhlak tidak baik. Perempuan yang cantik tetapi tidak memiliki agama sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu waladun, sing sapa wonge duwe anak lanang, wa indahu ma yuzawwijuhu bihi, dan baginya ma yuzawwijuhu bihi, sudah patut untuk menikahkannya, punya anak laki-laki yang sudah sepantasnya untuk dinikahkan, walam yuzawwijhu, dan tidak menikahkan anak laki-laki itu, wazana, kemudian anak laki-laki itu sampai berbuat zina, fa innal isma fa innal isma, mongko sak temene dosa dari zina itu, bainahuma, ditanggung oleh keduanya, ditanggung oleh orang tuanya dan juga anaknya, pelakunya. Au kama qala,
utawa sebagaimana wis didhawuhke qala sallallahu alaihi wasallam, wis dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, den nikahi, anane den nikahi seorang perempuan itu dinikahi itu li arba'in karena 4 alasan. Salah satu dari 4 alasan. 5 liha karena harta bendanya. Seseorang dinikahi karena dilihat harta bendanya. Wa hasabiha, dan juga seorang perempuan dilihat dari keturunannya, dari nasabnya. Wa jamaliha, dan juga karena kecantikannya. Seorang perempuan dinikahi karena kecantikannya. Wadiniha, dan seorang perempuan dinikahi karena agamanya. Ada 4 syarat ini. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keempat-empatnya ini tentu sulit sekali. Ini barang langka. Seorang perempuan yang memiliki keempat-empatnya. Kalaupun ada, tentunya sudah dipilih oleh orang lain atau bahkan sudah menikah dengan orang lain. 4 syarat ini. 5 liha, wa hasabiha, wa jamaliha, wa diniha. Fa'alaika, kata Nabi, moko tetep ing atasira bidatid din. Fa'alaika lan tetep ing atase sira bidatid din. Pilihlah perempuan yang memiliki agama yang kuat, agamanya yang kuat. Dari 4 syarat itu, yang lidiniha, untuk agamanya, inilah yang paling ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taribat yadak, niscaya tangan kamu akan kena debu karenanya. Artinya bahwa 5 liha, harta bendanya, keturunannya, kecantikannya, kalau agamanya itu kuat, dengan sendirinya akan ikut andil ada di dalamnya. Jadi di dalam agama yang kuat ini tentu memiliki kecantikan, memiliki harta, memiliki nasab yang baik. Maka kata Nabi, pilihlah perempuan yang memiliki agama yang kuat. Bahkan dikatakan seorang budak yang hitam kelam kulitnya itu lebih baik daripada perempuan yang tidak beragama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aroda, man sapane wong aroda kang ngarepake sapa man ayal qallaha, yen to metuki maring Allah taala, bertemu kepada Allah taala, tahiran mutahharan, dalam keadaan yang suci, bersih, mutahharan, dan dibersihkan. Fal yatazawwaj, mongko menikahlah sapa wong lanang mau al kharaira, ing perempuan kang merdeka, perempuan yang merdeka. Artinya, jika ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan,
maka menikahlah dengan perempuan yang merdeka, perempuan yang memiliki agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arba'u min sa'adatil mar'i, alamat, ada 4 alamat, tanda-tanda bagi kebahagiaan seseorang. 4 kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihah, memiliki istri yang sholihah. Arba'u min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah, memiliki istri yang sholihah. Wa auladuhu abraron, dan memiliki anak keturunan yang baik-baik, yang taat-taat, yang soleh-solehah. Ini yang kedua. Wa khulata'uhu sholihin, dan memiliki para pemimpin, pemegang tampuk pemerintahan ini, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertanggung jawab. Wa khulata'uhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Yang keempat, jika keadaan rizkinya, rizki yang dia peroleh kesehariannya setiap bulannya itu berada di negerinya, artinya tidak jauh di negeri orang. Kalau jauh di negeri orang, seberapapun banyaknya rizki itu, toh pada akhirnya ketenangan batin itu tetap juga tidak bisa tercipta karena tidak adanya kebersamaan di dalam keluarga itu. Itulah 4 tanda bagi kebahagiaan seseorang. Istri solihah, anak turun, anak-anak yang baik, soleh-solehah, wa khulata'uhu sholihin, para pemimpin yang bertanggung jawab, para pemimpin yang soleh. Dan yang keempat adalah warizquhu fi baladi, rizkinya ada di negerinya, jadi tidak kemana-mana dan tidak ada di mana-mana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dawuh, khairun nisa'i ummati, sak bagus-baguse perempuan dari umatku yaiku Sumeh. Khairun nisa'i ummati asbahahunna wajhan, praenane Sumeh tersenyum, menyenangkan, terlihat gembira, menyejukkan, dan seterusnya. Itu sebaik-baik perempuan hari ini. Wa aqalluha mahron, dan yang paling sedikit maharnya, permintaannya tidak terlalu banyak, tuntutannya tidak banyak. Itulah perempuan terbaik saat ini. Banyak tersenyum, wajahnya sumeh, dan tidak menuntut mahar atau mas kawin yang banyak, yang besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga dawuhe Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju alwaduda alwaluda, menikahlah kalian semua alwaduda alwaluda, maring perempuan yang alwalud, yang produktif, yang memiliki anak yang banyak,
atau dalam bahasa Jawa, nikailah perempuan sing manahan, gampang hamil, gampang beranak. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya, karena sesungguhnya saya, kata Nabi, akeh-akehan umat besok di hari kiamat. Banyak-banyaknya umat. Jadi berlomba mana umatnya yang lebih banyak. Yaumal kiamati. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menikahi perempuan-perempuan yang produktif, bukan perempuan mandul, perempuan yang bisa memiliki banyak anak. Itulah yang terbaik. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam besok di hari kiamat akan berlomba tentang banyak-banyaknya umat yang mengikutinya dengan umat para nabi dan para rasul yang lain. Seluruh masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan perhatian, pemahaman bagi kita untuk menjadi yang terbaik bagi orang lain. Tetap jaga sehat, patuhi protokoler COVID-19, selalu memakai masker di kerumunan banyak orang, selalu mencuci tangan, dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.